俺は吸血鬼だ。一撃だ。一撃で消しかめー。Loh halo semuanya, minasan. Kembali lagi bersama alur anime Kung Nang Kene. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah anime pervampiran yang berjudul Bloodlet. Sesosok vampir kuat yang merupakan pemimpin sebuah daerah di dunia iblis bernama Stas. Berbeda dari vampir pada umumnya yang hidup dengan memakan intisari kehidupan makhluk hidup lain seperti menghisap darah manusia, Stas ini sangat bertentangan dengan hal itu. Bahkan dia sangat-sangat suka dengan semua hal tentang Jepangan seperti membaca komik, menonton anime, lengkap dengan mengoleksi action figurnya, atau biasa dikenal dengan sebutan otaku maupun wibu seperti kalian. Karena kesukaannya itu, bagaimana jika suatu ketika ada seorang dedek gemes yang tersesat di dunia iblis? Dan daripada banyak basa-basi lagi, penasaran gak penasaran tapi dipenasarin aja, inilah alurnya. Minang. Ini adalah Stas, sosok vampir kuat yang merupakan otaku, sekaligus pemimpin sebuah wilayah di dunia iblis. Dikenal sebagai vampir yang kuat nan bengis, suka menghisap darah manusia. Namun sebenarnya Stas ini sangat-sangat suka dengan hal berbau Jepangan beserta dedek gemesnya. Selain itu, bermain game menjadi rutinitas setiap harinya. Pada suatu ketika, Stas mendapat kabar dari anak buahnya yang bernama Deku bahwa ada seorang cewek yang tersesat di dunia mereka. Mendengar hal itu, sontak Stas pun traveling sesaat lalu memerintahkan Deku supaya membawa gadis itu ke kamarnya. Sembari menunggu, Stas mempersiapkan segalanya untuk menyambut pertemuan pertamanya itu dengan manusia ini. Sesamanya di kamar, Stas pun sangat senang, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dan saking senangnya ketika dia dikabari anak buahnya karena ada seorang pengganggu pun tak memperdulikan hal itu dan memilih untuk tetap bersama gadis ini yang bernama Fuyumi. Tapi Fuyumi yang pengertian pun meminta Stas untuk menolong temannya, yang membuat Stas seketika langsung OTW menghampiri anak buahnya itu. Tapi tanpa disadarinya ada tanaman karnivora yang menuju ke kamarnya. Setelah itu dengan santainya Stas berjalan menuju ke arah cecenguk itu dan Stas bisa mengalahkan cecenguk itu dengan jurus andalannya yaitu Shift. Stas meremas jantung lawannya tanpa menyentuhnya. Setelah selesai melenyapkan cecenguk itu, Stas kembali ke kamarnya dan betapa terkejutnya dia ketika melihat ada tanaman karnivora di kamarnya yang sudah memakan Fuyumi, yang hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Namun ternyata si cewek masih ada di sekitarnya yang sudah menjadi yuri atau hantu, ditandai dengan tanda segitiga di kepalanya. Dimana ketertarikan Stas terhadap cewek ini menjadi hilang, berbanding terbalik ketika Fuyumi masih menjadi manusia. Hal itu membuat Stas bersumpah akan menghidupkan kembali Neng Fuyumi, dengan diawali mencari cara bagaimana Fuyumi bisa masuk ke dunia iblis. Yang setelah diingat-ingat kembali, ternyata Fuyumi masuk ke dunia iblis melalui sebuah portal yang menghubungkan dunia iblis dan manusia. Dikarenakan pergi ke dunia manusia merupakan hal yang sangat-sangat diinginkan oleh Stas, pun jelas Stas ini akan ikut pergi bersama Fuyumi. Namun sebelum pergi, mereka pergi ke tempat temannya untuk melakukan pemeriksaan tentang kelayakan bisa atau tidaknya mereka memasuki portal tersebut. Ini adalah Sati dan kucing bermata 3 peliharaannya bernama Majimeru. Meskipun dia nyatakan lolos untuk memasuki portal itu, tapi mereka berdua tidak bisa berlama-lama di sana. Dan masalahnya adalah Stas ini kan seorang bos. Bagaimana kalau sewaktu dia pergi ada oknum yang ingin merebut darah kekuasaannya itu, dan bagaimana nasib Majimeru dan para pengikut lainnya? Dengan santunya Stas malah berniat untuk berhenti dari jabatannya demi supaya bisa memenuhi keinginannya untuk menghidupkan Fuyumi kembali. Bahkan dengan entengnya Stas menyerahkan kedudukannya kepada anak baru yang memang kebetulan ingin ikut bergabung dengannya, yang sangat mengagumi sosok Stas ini. Anak baru itu bernama Yoshida.
dia bisa meniru orang yang dikaguminya termasuk Stas. Dengan begitu akhirnya mereka pun menggantikan posisi Stas dengan Yoshida dan memperbolehkannya pergi ke dunia manusia. Melihat sosok Stas yang menurutnya terlihat cuek, acuh, selalu bermalas-malasan membuat Fuyumi ragu dan bertanya kepada Deku begini, apakah Stas bisa menghidupkannya kembali dengan sifat Stas yang seperti itu? Lantas Deku yang memang sudah berbakti dan mengerti tentang sifat asli bosnya itu pun menjawab, meskipun terlihat seperti itu, namun beliau adalah sosok yang ketika memutuskan sesuatu, dia pasti melakukannya. Bahkan posisi bos pun dengan gampangnya dibuang, dan karena sifatnya itu, Stas menjadi bos mereka. Dengan begitu membuat Fuyumi sedikit tenang, dan mereka pun memasuki portal itu. Singkat waktu sampainya mereka di dunia manusia, lebih tepatnya di kamar Fuyumi, dimana ketika mereka bertemu dengan ayahnya Fuyumi, pada awalnya ayahnya Fuyumi mempertanyakan kenapa dia tidak masuk sekolah kemarin. Dan tiba-tiba Stas langsung menyemprotkan sesuatu yang bisa membuat ayah Fuyumi tenang. Yang mana itu adalah air liur Stas sendiri supaya bisa mengendalikan manusia. Di sini Fuyumi tampak sedih karena sebenarnya Fuyumi baru sadar kalau dia sekarang sudah menjadi Yurei. Selain itu ketika mereka berada di sekolahnya Fuyumi semakin merasa sedih oleh karena setelah Stas menyemprotkan air liurnya ke seluruh anak-anak di sekolahan termasuk temannya Fuyumi pun menganggap Fuyumi seolah-olah ada sewaktu dia berada di dunia iblis. Hal itu membuatnya sangat-sangat terpukul sehingga Fuyumi tak mempunyai keinginan untuk hidup kembali. Hal itu membuat Fuyumi tak bisa mempertahankan bentuk tubuhnya dalam waktu yang lama di dunia manusia. Melihat tubuhnya sendiri yang perlahan menghilang pun sebenarnya Fuyumi juga takut dan di dalam lubuk hatinya yang terdalam dia juga belum siap jika menghilang dari dunia manusia. Untuk itu Stas memberikan darahnya untuk diminum sebagai asupan kepada Fuyumi supaya bisa mempertahankan wujudnya sampai dia bisa hidup kembali. Kemudian setelah itu mereka pun kembali ke rumah Fuyumi. Dan ketika membuka pintu kamar mereka mendapati ada seekor cewek di sana yang bernama Belle. Dimana ada harta karun pasti ada Belle di sana. Selain itu Belle juga bisa memindahkan seseorang hanya dengan menggunakan sebuah bingkai. Dan merupakan pemilik pintu portal yang digunakan oleh mereka berdua untuk masuk ke dunia manusia. Dikarenakan mereka berdua menggunakan portal itu tanpa seizinnya, sehingga mereka diharuskan untuk membayar ongkos yang cukup mahal. Dengan ancaman kalau tidak membayarnya, Belle akan membunuh Fuyumi. Tapi kan Fuyumi memang sudah mati. Melihat itu Stas yang tak punya duit pun mau tak mau harus menuruti keinginannya untuk mengambil suatu barang di butik. Dimana ketika Stas bertemu dengan penjaga butik itu pun langsung bertarung memperebutkan sempak iblis legend. Sempak yang tidak pernah dicuci selama berabad-abad lamanya. Namun setelah penjaga butik itu kalah, bagongnya adalah Belle tidak membutuhkan itu. Dan sebenarnya Belle hanya sedang menguji seberapa kuat Stas ini. Sebenarnya Belle mengetahui sebuah buku berisi tata cara untuk menghidupkan manusia. Namun Belle menipunya dengan mengatakan buku tersebut sudah dijual ke daerah bagian timur dunia iblis. Daerah itu dipimpin oleh Wolf dan Wolf ini sebenarnya teman Stas sejak kecil. Singkat cerita Stas sudah kembali ke dunia iblis. Lalu Stas pun langsung OTW ke timur dengan menggunakan kereta. Dan sesamanya di bagian timur, kereta Stas langsung dibelah oleh Wolf. Inilah pertemuan pertama mereka setelah sekian lama tidak bertemu. Tanpa basa-basi, Stas langsung meminta bantuan kepada Wolf untuk mencarikan buku tersebut. Mengingat dialah yang memiliki kekuasaan di daerah ini. Tapi sudah jelas Wolf tidak segampang itu mengiyakan permintaan dari Stas ini. Untuk itu mereka akan melakukan pertandingan boxing, dimana jika Stas menang, Wolf bersedia mencari buku tersebut. Sebaliknya jika Wolf menang, maka Fuyumi akan ikut dengannya. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai, dimana Stas langsung dipojokkan dengan pukulan bertubi-tubi. Meskipun begitu, Stas bisa menyembuhkan lukanya sendiri, dan ketika Wolf terus memukulnya, tiba-tiba Wolf menjadi kelelahan. Ternyata itu merupakan trik dari Stas yang di awal pertandingan, Stas telah menancapkan giginya pada Wolf, yang mana semakin dia memukul, semakin berkurang pula kekuatannya karena disiap oleh Stas. Singkatnya, Stas bisa memulihkan luka yang diterima dari Wolf dengan kekuatan Wolf sendiri. Wolf pun langsung kalah telak. Hal itu membuat Wolf berubah menjadi manusia serigala dan mendesak Stas tentang tujuannya itu.
itu. Akhirnya Stas juga mengatakan yang sebenarnya tentang tujuannya mencari buku tersebut. Akan tetapi Wolf yang tidak percaya dengan tujuannya itu pun membuat Stas emosi sehingga dia berniat menggunakan senjata andalannya yaitu Zip untuk membunuhnya. Pada saat itu tiba-tiba Fuyumi langsung menampar Stas untuk menghentikan pertandingan mereka dan beberapa saat kemudian Bell juga tiba di sana. Yang kemudian Bell menyerahkan buku itu. Ketika mereka membuka buku itu, masalahnya adalah tak ada satupun dari mereka yang bisa membaca tulisan di buku itu. Lalu Stas berinisiatif meminta sang penulis untuk membacakan isi dari buku itu, yang ternyata penulisnya adalah Brass, kakaknya sendiri. Stas ini sebenarnya sangat takut dengan kakaknya itu. Tapi setelah dipaksa oleh Wolf, akhirnya Stas akan pergi ke tempat kakaknya untuk menanyakan cara menghidupkan manusia. Sedangkan Neng Fuyumi dijaga oleh Wolf selama Stas pergi menemui kakaknya itu. Ketakutan Stas terhadap kakaknya ini terjadi ketika dia masih bocah, dimana dulunya Stas ini berkali-kali akan dibunuh oleh kakaknya melalui berbagai macam eksperimen. Yang sebenarnya Stas ini memiliki kekuatan sihir yang sangat besar, namun saat ini kekuatannya disegel oleh kakaknya dengan menembaknya tepat di bagian jantung. Bahkan sampai sekarang peluru itu masih tertanam di jantungnya Stas. Singkat cerita, Stas diantar oleh Bell pergi ke tempat kakaknya itu sekaligus rumahnya sendiri untuk menanyakan cara menghidupkan manusia dan mengeluarkan peluru yang tertanam di jantungnya. Apesnya Stas malah bertemu dengan kepala penjaga bernama Liz yang tak lain adalah adiknya sendiri. Liz. Kemudian Stas pun dijebloskan ke dalam penjara terbesar dan terburuk di dunia iblis. Di dalam penjara Stas penasaran dengan sebuah tombol yang ada di dalam penjara itu, yang dengan polosnya Stas langsung menekan tombol itu. Sedangkan di sisi lain tiba-tiba kaki Fuyumi perlahan menghilang. Wolf yang melihat itu pun sontak menjadi panik dan langsung bergegas membawanya ke tempat dokter yang mungkin bisa mengobati Fuyumi. Dokter ini bernama Frankenstein. Setelah dipaksa, Frank mau mengobati Fuyumi dengan obat-obatan buatannya. Tapi obat itu hanya untuk mencegah kehilangan saja. Dimana kalau Wolf bisa mengalahkan iblis ciptaannya bernama Akim yang saat ini sedang menyerang dunia iblis untuk mendapatkan anggota tubuh yang sempurna. Iblis buatan ini merupakan gabungan dari anggota tubuh manusia ditambah gabungan dari iblis-iblis berkekuatan super dan bahkan mempunyai sihir pelintas ruang. Dan jika Wolf bisa mengalahkan iblis buatannya itu, Frank berjanji akan mengobati Fuyumi dengan sepenuh jiwa. Kembali ke Stas, dimana setelah menekan tombol itu, Stas dihadapkan dengan dua zombie penjaga terkuat di penjara itu, yang langsung menyerangnya dan membuatnya kalah. Tapi tanpa diduganya, tiba-tiba kakaknya datang sendiri untuk menemuinya. Melihat kedua kakaknya saling akur, Liz malah merasa iri dengan kedekatan kakaknya itu yang membuatnya langsung menyerang mereka. Dikarenakan menurutnya dirinya lebih berguna untuk Brass dibandingkan dengan Stas yang lebih lemah darinya. Namun serangannya tak berpengaruh sama sekali. Setelah itu akhirnya Brass mau memberitahukan cara membangkitkan manusia dengan syarat Stas mau melawan iblis ciptaan Dr. Frank sebelumnya. Untuk itulah Brass juga mengeluarkan peluru yang tertanam di jantungnya supaya bisa menghadapi iblis itu. Stas mengira kalau dulunya kakaknya selalu berusaha untuk membunuhnya pada saat dia masih bocah. Namun itu salah karena sebenarnya tujuan kakaknya menembak Stas ini hanya demi kebaikannya supaya kekuatannya yang sangat kuat bisa disegel. Dikarenakan setelah Stas mengeluarkan kekuatannya yang besar itu, dia selalu pingsan bahkan mimisan. Dan kalau hal itu dibiarkan terus-menerus akan mengancam keselamatan Stas sendiri yang bisa mengakibatkan kematian. Jalan satu-satunya adalah Brass akhirnya menyegel kekuatan Stas dengan menembaknya. Setelah peluru itu dikeluarkan dari jantungnya, kekuatannya kembali dan Stas dengan mudah bisa mengalahkan dua zombie penjaga terkuat di penjara itu. Selanjutnya Stas langsung OTW pergi ke tempat iblis itu berada. Sedangkan di tempat itu Wolf sangat kewalahan menghadapi iblis itu. Bahkan ketika dia berubah ke wujud aslinya pun masih belum bisa mengalahkannya sampai kekuatannya mencapai ambang batas. Saat itu beruntungnya Stas datang tepat waktu yang langsung menghentikan Wolf untuk menghadapi iblis Akim. Dan Tapi sebelum Stas mengeluarkan jurusnya itu, malah sudah dicegah terlebih dahulu. Di saat yang bersamaan, Bell dan Fuyumi juga melihat pertarungan itu. Merasa diremehkan oleh iblis Akim, Stas pun langsung emosi dan langsung memfatality dengan kekuatan penuhnya.
Namun karena iblis Hakim bisa terus dan terus menyembuhkan dirinya sendiri, Stas pun mengeluarkan jurus sip andalannya yang langsung membuatnya menjadi hancur. Tapi sebenarnya iblis itu belum mati dan sekarang bersama Bell dan Frank. Dan alasan kenapa iblis itu memiliki kekuatan pelintas ruang itu karena dia telah mencuri kekuatan Bell sebelumnya, sehingga iblis Hakim bisa meniru kekuatan tersebut. Tak beberapa lama Brace dan Liz juga sampai di tempat itu, yang langsung menjebloskan Frank dan Hakim karena telah mengganggu ketenangan dunia iblis. Selanjutnya Brace pun memenuhi janjinya kepada Stas untuk menghidupkan Fuyumi. Singkatnya mereka pun kembali ke bagian barat daerah kekuasaan Stas, di mana Brace meminta untuk mempertemukannya dengan tubuhnya Fuyumi yang masih tersisa. Namun sebelum itu, Bell menitipkan sebuah lonceng kepada Stas untuk diberikan kepada Fuyumi yang bertujuan supaya Fuyumi bisa memanggilnya jika suatu saat terada masalah. Lalu setelah Deku menyerahkan tengkorak Fuyumi, kemudian Brace berniat mengambil sampel sihirnya Fuyumi untuk proses pembangkitan, supaya bisa mengubah sihir menjadi roh manusia lalu menempatkan roh tersebut kepada tubuh baru yang sudah disiapkan. Dan untuk penempatan itu Brace membutuhkan sampel sihirnya. Tapi karena baju Fuyumi menghalangi proses pengambilan sampel, Brace pun meminta agar supaya baju Fuyumi dilepas terlebih dahulu dan setelah mendapatkan sampel, Brace pulang terlebih dahulu untuk mempersiapkan kebangkitannya Fuyumi dan meninggalkan Liz di dunia iblis supaya bisa menahan Stas agar tidak mengganggunya saat melakukan penelitian itu. Pada awalnya Liz sedih karena tinggal dengan Stas, tapi saat kemudian Stas membelikan sebuah boneka dan mengajaknya menonton koleksi DVD-nya, Liz pun menjadi ceria kembali. Kemudian setelah itu, Stas memberikan lonceng yang dititipkan oleh Bell kepada Fuyumi. Keesokan harinya, Stas dibuat bingung mendapati Fuyumi tiba-tiba menghilang. Tapi ada sebuah surat dari Fuyumi untuk jangan mencarinya. Di sini Stas menyadari hal aneh di mana Fuyumi tidak mungkin pergi jauh-jauh darinya, mengingat tubuhnya akan hilang kalau tidak meminum darahnya. Oleh sebab itu bisa disimpulkan kalau Fuyumi telah diculik. Selain itu, Stas merasa bersalah karena dia kurang memperhatikan keadaan Fuyumi di saat-saat seperti ini. Lalu Deku dan Yoshida diperintahkan untuk mencarinya. Bahkan Liz juga diperintahkan pulang ke rumahnya untuk mencari keberadaan Fuyumi. Yang ternyata sebelumnya tubuh Fuyumi sudah dipasangi pelacak oleh Brace sebelum pengambilan sampel sihir. Dan kemungkinan kakaknya tahu keberadaan Fuyumi sekarang. Ketika akan menemui kakaknya, Liz dicegat oleh polisi dunia iblis bernama Beros karena telah keluar masuk dunia iblis tanpa izin dan Brace pun ditangkap. Kembali ke Stas, di mana setelah Stas mendapatkan kabar dari Deku tentang pelaku yang telah menculik Fuyumi, sekarang sedang menuju ke arah selatan dan dengan bermodalkan wajah dari pelaku, Stas pun langsung bergegas mencarinya. Sampainya di bagian selatan, Stas langsung menemui bos di daerah itu untuk mencari penculik itu. Akhirnya Stas bisa mengantongi identitas dari penculik itu. Lalu kita dibawa ke sang pelaku yang sedang makan ramen bernama Kenel. Pada saat itu dia teringat Fuyumi yang mungkin sedang kelaparan pada jam ini, dan dia pun langsung mengantarkan makanan kepadanya dengan ruang waktu miliknya itu. Dengan Fuyumi yang melihat itu pun berniat kabur pada saat Kenel memasukkan tangannya kembali, dan hal itu membuatnya berhasil membunyikan lonceng pemberian Bell sebelumnya. Sontak Bell pun terkejut kalau pelakunya adalah adiknya sendiri, yang ternyata itu semua perintah dari ibu mereka. Dan ketika Stas datang, Bell otomatis membela adiknya sendiri dan menyuruhnya untuk segera melarikan diri, sedangkan dia sendiri akan melawan Stas. Pada suatu titik ketika Bell sudah tertangkap, dia bisa meloloskan diri dengan meninggalkan celana dalam serta tasnya, yang membuat Stas berpikir mungkin celana dalam ini begitu penting baginya dan bisa memocokkannya supaya mau menyerah. Stas tidak tahu kalau yang paling berharga bukanlah itu, melainkan buku diarinya Bell yang bertuliskan kalau dia suka kepada Stas. Dan jika Stas membaca itu, bisa-bisa menjadi sakit tapi tidak berdarah. Malunya itu loh bos. Dan akhirnya Stas sadar kalau yang berharga sebenarnya bukanlah celana dalam itu, melainkan buku diarinya. Karena bisa saja Bell pulang ke rumah lalu menggantinya, dan bahkan Bell sangat kekeh ingin merebut buku itu dari Stas. Bell pun tak punya pilihan lain selain menyerah
Dan pada akhirnya dia mau mengantarkan Stas ke tempat Fuyumi berada. Sedangkan di sisi lain, Bryce dihadapkan kepada sang raja iblis, di mana sang raja bertanya tentang anak buahnya yang tiba-tiba menghilang, dan kemunculan iblis buatan sebelumnya memiliki wajah yang sama dengan anak buahnya ini. Bryce dengan terang-terangan mengakui kalau dirinya lah yang mengambil anak buahnya dan merubahnya menjadi iblis ciptaannya. Selain itu, Bryce juga mendeklarasikan perang kepada sang raja iblis sebagai ajang balas dendamnya, karena raja iblis lah yang telah membunuh kedua orang tuanya lalu mengambil tatah raja yang baru. Raja iblis dengan entengnya menerima tantangan itu dan memberinya waktu selama 3 hari sebelum sang raja berniat membunuhnya. Lalu dengan pintar Bryce berhasil mengelabui Beerus, kemudian dia berhasil melarikan diri dari tempat itu. Setelah Stas dan Belle sampai di tempat Fuyumi berada, lebih tepatnya di rumahnya Belle sendiri, di mana saat itu Stas berpura-pura menjadi pacarnya Belle supaya bisa menyelinap ke sana, meskipun papahnya sekarang mungkin sudah mengetahui keberadaannya Stas. Namun sebenarnya ibunya Belle sudah mengetahui semua hal tentang Stas yang sering diceritakan oleh kakaknya sendiri yang ternyata kenal dengan ibunya Belle. Lalu ketika Fuyumi bertemu dengan ibunya Belle, tiba-tiba dia memeluknya dan berkata kalau Fuyumi adalah anaknya. Jadi dulu sewaktu dia pergi ke dunia manusia untuk membeli kue yang dia sukai, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Fuyumi dan ibunya untuk yang pertama kalinya. Yang ternyata ibunya Fuyumi dan ibunya Belle adalah kembaran yang hidup di dunia yang berbeda atau doppelganger, di mana jika kedua kembaran itu bertemu maka tubuh mereka akan menjadi satu kembali. Bisa diartikan Fuyumi dan Belle adalah saudara. Setelah itu entah apa yang dipikirkan Stas sehingga dia bertanya begini. Ya kemudian Stas langsung ditransfer ke tempat lain oleh Belle. Di tempat itu tiba-tiba Stas didatangi seekor naga yang setelah berubah ternyata dia adalah ayahnya Belle. Di mana Stas dihadapkan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang pada intinya begini. Untuk apa kau berniat akan menghidupkan Fuyumi kembali? Dan jika setelah menghidupkannya kau hanya ingin menghisap darahnya saja, lebih baik hentikan saja Stas atau kau akan kucincang-cincang nantinya. Ya pada awalnya memang berniat seperti itu, tapi sekarang tidak. Dan jika ditanya alasannya, gua pun juga tidak bisa menjelaskan secara rinci hal itu ya. Stas yang terlihat sangat serius pun akhirnya ayahnya Belle mau membiarkannya pergi bersama Fuyumi, dengan syarat sambil memandangi klepon berisi kutukan jika Stas melanggar perjanjian tersebut. Yang pertama adalah Fuyumi boleh meninggalkan tempat ini jika memang Fuyumi sendirilah yang menginginkan hal itu. Kedua, jika Stas ingin menghisap darahnya Fuyumi, itu juga atas keinginannya Fuyumi sendiri. Setelah Stas menyetujui perjanjian itu, kemudian ayahnya Belle menjejelkan klepon kutukan itu pada Stas. Dia pun jatuh pingsan. Ketika dia terbangun, tiba-tiba Fuyumi sudah ada di depannya. Dan mereka sekarang berada di gerbang pintu masuk tempat itu, di mana Fuyumi juga dipindahkan oleh ayahnya Belle ke tempat itu pada saat dia ganti pakaian. Lalu setelah Stas bertemu dengan Fuyumi, kemudian dia bertanya apakah Fuyumi mau keluar dari tempat ini, serta ingin dihidupkan kembali. Meskipun Fuyumi takut jika dia hidup kembali, dia akan melupakan segalanya tentang dunia iblis, bahkan Stas dan yang lainnya. Tapi pada akhirnya Fuyumi mau menerima ajakan itu. Dan scene akhir pun memperlihatkan Stas dan Fuyumi akan pergi dari tempat itu. Tamat! Endingnya sangat gantung sekali, kayak hubungan kalian itu yang tidak ada kepastian. Dan pasti dari kalian ada yang bilang lanjut season 2 bang, lanjut season 2 bang, soalnya nanggung banget, kan Fuyumi belum bangkit jadi manusia. Oke, saya sendiri juga penasaran dan timbul berbagai macam pertanyaan. Tapi mau gimana lagi, sampai sekarang belum ada season keduanya. Jadi kalau ada kabar tentang season 2 nya beritahu saya ya. Dan kalau ada request anime silahkan coret-coret di kolom komentar saja. And mite kurete arigatou gozaimashita. Bye bye. Sayonara.